Diikutin. Pertanyaan yang satu aja belum dijawab, udah lagi. Siap jam dulu. Agak cengkram sedikit, Stan. Agak cengkram sedikit. Cengkram, tarik. Di bawah mobil, you kan nage. Di bawah mobil, atas dari bagian ban, you bisa lihat apa itu? Itu jenisnya Jin. Halo penonton, kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Nggak napa-napa. Ya, jadi hari ini kita lagi kedatangan tamu nih guys. Salah satu subscriber kita yang berasal dari mana-mana kayaknya ya bro ya. Soalnya banyak proyek ya. Iya, jadi mungkin bro bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama gua Alvin, gua subscriber dari GPP, subscriber keempat kalau nggak salah. Aduh, sampai tahu tuh ya bro. Tahu. Iya. Dari awal dong. Dari awal. Dari awal. Ya oke, jadi hari ini kita akan bicara-bicara santai aja, ngobrol-ngobrol seputaran tetap berkaitan dengan spiritual ya, tentang kegaiban gitu. Nah mungkin dari sini Bro Alvin kan selama ini kan udah nonton nih channel GPP, mungkin selain nonton channel GPP, nonton konten-konten lain yang berbau spiritual gitu kan. Ya. Kiranya ada pertanyaan apa nggak sih yang selama ini tuh, ini gue mau konfirmasi nih sebenarnya ini bener atau enggak gitu kan? Ada nggak kira-kira? Ada sih bro. Jadi gua itu ada pertanyaan. Katanya orang itu ada kodam ya. Kodam, oke. Ya. Jadi tiap orang itu kan punya kodam. Kata siapa? Nggak, maksudnya menurut katanya. Menurut saya, katanya. Apakah tiap orang itu punya kodam? Di saya ada nggak? Oke. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu kali bos, karena kan dia kan masih orang awam nih. Iya. Sebenarnya kodam itu apa sih gitu? Mungkin bisa dijelasin nggak kira-kira? Terus lanjut. Apalagi pertanyaannya? Setelah itu saya punya kodam nggak di diri saya? Ya. Kodam itu sebenarnya apa sih, bos? Kata Bro Alvin ini gitu. Ya. Obrolan santai. Tapi sengatan dari dunia gaibnya aduh, lumayan kenceng juga ya. Di bawah mobil, you kan nage. Di bawah mobil, atas dari bagian ban, you bisa lihat apa itu? Itu jenisnya Jin. Apa itu jenisnya, bentuknya kecil tuh? Kayak gerandong ya. Gerandong itu apa ya? Gerandong, bentuknya kayak jin gerandong gitu. Ya pendek gitu loh. Iya, pendek, aneh dah. Udah yang gua tuh. Si atau tuh ya. Itu ya. Jadi guys, mungkin karena kita sekarang lagi posisinya di luar juga, dan juga kita lagi bahas hal yang berkaitan dengan gaib-gaib ini di jam 10 malam nih. Jadi mungkin banyak tamu-tamu yang tidak diundang dan tidak dia diinginkan lah ya. Tidak diundang tapi ingin menyimak, karena yang kita bicarakan ini menjurus ke arah mereka itu. Iya. Jadi tadi yang dibilang kodam itu gak selalu melulu dari leluhur, tapi juga dari luar yang dia minat untuk dampingi itu orang. Dan bentuk kodam itu gak selalu melulu juga bagus, bentuknya aneh-aneh. Lalu dari leluhur bentuknya manusia, tapi ada juga pendamping atau godam itu jenisnya seperti jin dan juga hewan. Kebanyakan hewan yang mendampingi itu mau atau harimau. Tadi ya tuh ngelihatnya bos. Sambil untuk dia nggak terlalu berani ke depan gitu loh. Hanya eksesnya di situ aja. Iya. Kenyang kayaknya bos. Bukannya kenyang. Dari aura si godam itu bisa kita untuk nilai bersendawahnya air punya suara kenceng. Dan kalau kayak makanan medok banget gitu. Jadi kan kedudukannya lumayan. Tapi unsur daripada
bukan putihnya kelihatan. Iya, jadi Itu memang godam. ya. Ada juga godam pendamping itu diperintah dengan leluhur untuk melindungi dan mendampingi anak cucu. Itu dari leluhur. Oke. Dan nggak selalu melulu godam itu laki-laki, bisa juga nenek-nenek sebatas itu. Ya, Ya, jadi mungkin buat lu sekarang masih bingung nih bro. Nih yang terjadi kayak tadi apa sih kok bisa ada gangguan? Lu kan mungkin juga nggak bisa lihat juga kan. Kemudian kenapa nih sekarang bertatap? Mungkin anggapan lu kayaknya bos kenyang amat nih habis makan gitu kan? Karena kita di kafe gitu kan. iya. Tapi enggak, sebenarnya itu adalah biasa kalau kami sebutnya itu adalah bentrokan energi sih, karena dari makhluk yang luar berusaha untuk mendekat sama kita, energi kita ini berbeda, ada benturan energi. Salah satu efeknya bisa begini, bisa juga mual-mual, bisa muntah gitu. Jadi Karena eksistensi mereka itu loh, ya, dan bisa dikategorikan itu tidak bagusnya banyak. ya jadi buat penonton, mungkin penonton nggak bisa lihat juga di belakang ya, di belakang kita ini sepenglihatan saya itu lagi banyak yang ibaratnya ikut menyimak lah konten kita kali ini gitu kan. Jadi ya so far sih masih aman, tenang aja. Mudah-mudahan lu juga nggak shock ya bro ya, karena begitu datang ke sini langsung tiba-tiba dikasih sama fenomena kayak gini ya gitu. Tapi untuk penjelasan dari tadi kan kurang lebih kodam itu sebenarnya bisa siapa aja, baik itu yang dititipkan dari leluhur ataupun mencari sendiri, ya mencari sendiri ataupun memang dirasuki ya, apa Nggak diikuti. datang tiba-tiba gitu. Enggak, godam itu tidak dirasuki, tapi mendampingi lu dan itu ada jarak Berarti dari posisi tubuh. ada beberapa jin yang mereka yang ingin mengikuti kita. Ada, itu ada. Iseng banget ya. Bukan Iya. iseng, mungkin Apa diri mereka sendiri menyerap? dengan gaib itu Ada kecocokan. ada kecocokan dan ada jodoh juga. Misalkan begini nih bro, kasusnya lu ini adalah satu orang yang benar-benar bertanggung jawab, nggak pernah bohong, terus hormat sama orang tua gitu. Nah kebetulan ada satu sosok nih, entitas yang melihat lu, kayaknya ini orang sesuai banget nih sama karakter gua, si jin ini nih gitu kan. Nah akhirnya dia melihat begitu, kayaknya ini boleh deh, gua ikut dia nih, karena gua menuju jalan yang bagus gitu kan. Nah, Jadi- si kodam tersebut menyerap energi kita apa enggak kalau cuma Selama dia tidak merasuki tubuh. Oh. Tapi tidak bisa diartikan kodam itu semuanya juga bagus. Bisa jadi ada yang jelek juga, tergantung kemauan kita. Contoh misalnya kita praktisi spiritual gitu kan. Terus ada kodam yang memang dia itu suka terhadap hal kayak gitu, juga menyakiti manusia dan lain-lain gitu. Dia akan cocok sama lu dan dia akan memberikan dampak negatif untuk buat lu jadi semakin lebih dendam sama orang, semakin mudah marah-marah dan lain-lain gitu. Jadi berbagai macam sih bro gitu. Kira-kira menjawab nggak nih dari yang tadi lu tanya? Ya cukup menjawab sih, tapi masih banyak kebimbangan. Cukup menjawab dan cukup memahami nggak? Kalau seandainya kurang memahami, di mana celahnya yang tidak bisa Paham. dipahami? Karena kodam itu kan sesuatu yang gaib, Iya, dan saya sebagai orang awam iya, nggak bisa melihat ya bos ya. iya. Dimana Merasa bisa. nggak bisa, saya nggak bisa. Belum ada pengalaman sama sekali berarti Kalau sejauh ini. pengalaman, nah justru itu di situ letak kebimbangan saya. Oh, oke. Saya percaya ada jin itu ada, saya percaya jin itu ada. Saya pernah diganggu juga, Iya. pernah ada pengalaman diganggu. Tapi saya nggak yakin kalau itu ada. Soalnya saya nggak pernah melihat langsung dan nggak mau juga ya. Oh, mungkin selama ini anggapannya gini kali bos, misalkan Jadi saya anggap itu kucing kali fenomena- atau apa ya, gitu ya. Fenomena alam Alam saya mikir ya. yang dilakukan oleh
Nah itu ya alam, saya mikirnya gitu. Misalkan Jadi kayak- saya positive thinking aja. Iya. Soalnya kalau saya mikirnya ke sana, takutnya saya ketakutan sendiri kan. Mungkin ini kali bos, kayak misalkan dia dengar suara-suara di genteng apa nih? Ah dia mah pikirannya, oh mungkin di atas ada pohon nih, rantingnya jatuh, Yes, gitu Ter. kan? Apa Soalnya gimana? saya pernah, kalau itu kan suara-suara selentingan-selentingan doang ya. Saya pernah berdua di Malang nih posisi tahun 2014-2015. Oh, Saya lagi mengantar teman saya ke suatu guest house lah di Malang, nganter neneknya. Pas saya pulang itu saya lagi nyupir mobil. Teman saya bilang, "Pin, siapin duit 2.000." oke. Terus saya bilang, "Buat apa nyiapin 2.000? Orang nggak ada satpam sama tukang Tukang parkir ya. parkir. Ngapain?" Ya, lu tahu sendirilah. Dia kayak polisi tahu-tahu nongol gitu. Terus, oh ya juga. Akhirnya nemulah duit koin 500 4 biji. Udah disiapin nih duit untuk bayar tukang parkir. Pas saya mundur mobil, tahu-tahu ada yang ngomong, mundur, mundur, mundur. Saya pikir kan ada tuh tukang parkir Iya. atau satpam di gue house tersebut. Hmm. Pas saya udah mundur, saya tinggal maju. Saya cari tuh orangnya yang ngomong mundur-mundur tadi. Iya. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Masalah yang mendengar itu kita berdua. Iya. Jadi nggak mungkin saya Hmm. halu dong. Iya, 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 iya. Terus kita berdua tengok-tengokan. Waduh, Ada apa ini? ada Gitu. apa ini? Tapi tetap aja itu bisa tetap aja walaupun udah denger gitu nggak percaya dengan adanya Bimbang. Bukan bimbang. nggak percaya ada, cuman ya jangan amit-amit lah, jangan sampai Diliatin gitu ya. Jangan sampai. Kalau diliatin saya pernah sekali, tapi hanya berbentuk bayangan, belum yang nampak seluruh apa namanya, ya kelihatan seperti wujud manusia gitu, ngelihat nggak pernah. Oh. Tapi kalau ngeliat bayangan apa sih namanya, Kelibet. Iya. kelibet itu pernah sekali, tapi Terus jadi apa maksudnya pengen ngelihat gitu? jangan sampai. Oh iya, saya pikir pengen ngelihat gitu kan, mungkin gitu bisa bantu fasilitasi gitu ya. Pengen lihat Iya. bisa stand mage buka juga mata dia punya penglihatan. Wih, Makanya wah, takut nggak bisa ketutup. Bisa kita tutup lagi stand. tutup lagi bisa ya, walaupun nggak sempurna ya. Kalau bisa. Ampun nanti Oh iya, iya. Tapi emang penasaran nggak bro? Kalau memang seandainya penasaran, mungkin di hari ini di konten kita ini kita bisa ada coba gitu tapi kan? dia walaupun belum kita buka nih ya mata dia punya pengen tahu gitu. Hmm. Ini hatinya dak diduk bener loh. Apa? Deg-degan katanya bos, katanya. Ya deg-degan takut ngelihat. Jadi dia nggak mau dilihat. Iya. Nggak usah yang jenisnya seperti tadi anak gerandong aja Seten. Lo lihat tuh banyak ada lepet juga Stan. Iya. Mau Jangan dong. kita kalau seandainya kan gini, mungkin kan lu orang masih awam kan. Ya. Dengan kita yang memang kalau saya memang masih junior lah gitu kan, nggak sehebat bos gitu kan, tapi mungkin saya berpikir Saking hebatnya gue yang berat. kamu ini apa lu ini apa pengen merasakan juga apa yang saya rasakan gitu. Jangan. Enggak ya, nggak mau ya. Oh, jadi cuma sekedar penasaran aja. Kenapa nggak mau? Takut bos. Sedangkan hanya untuk lihat sosoknya gitu kan. Soalnya kan tadi Yu bilang belum pernah melihat secara utuh sosok itu. Iya. Jadi diperlihatkan sosok utuh itu. Saya benci apa yang saya percaya. Intinya itu. Takut bos. Aduh. Takut. Ya kalau gitu berarti kan jangan gitu ya, sesuai dengan konten kita yang kemarin. Iya. Kalau kita memang benar-benar sudah siap, memang mau melihat, ya baru kita lakukan itu. Tapi kalau memang belum siap, lebih baik jangan karena konsekuensinya begitu banyak ya bos. Sepertinya Ya. dia bukannya belum siap. Apa itu? Memang tidak mau. Memang tidak mau. Tidak mau. Cuma kita arahin di situ aja tuh. Giring terus. Waduh. Ya bintang tamu kita pojokin loh. Ya. Iya. Takutnya dia hanya cukup kali ini gitu. Datang diundang ke GPP cukup kali ini karena apa? Ada pemaksaan Atut dia. atut dan sesuatu yang dipaksa itu memang jenisnya tidak enak sekali. Ya, gitu.
Tapi sekali lagi ya penonton jangan takut untuk menghubungi kami kalau misalkan mau collab ya. Ini cuma bercandaan aja. Iya. Belum anggap ini bercandaan kan ya? Tanda ya. Ya udah, oke kita lanjut mungkin. Tadi dia penasaran tentang kodam bos. Dia kan udah jelasin nih tentang kodam gitu kan. Itu pun menjelaskannya cuma secara ringkas. Ya. Ya. Nah, pertanyaan Se- kedua saya tadi kan, apakah di diri saya ada kodam yang mengikuti? Iya. Itu. Tidak ada kodam yang mengikuti Yo. Tapi banyak makhluk halus yang bersedia untuk jadi kodam Yo. Waduh. Nah, kalau kayak gitu kenapa bos? Apa yang menyebabkan dia itu Mungkin begitu diminati? mungkin cara dia ibadahnya itu lumayan banyak. Oh berarti yang mau ikut nih bagus dong. Iya. Nunggu jauh kan kayaknya dia. Negatifnya deh. Negatifnya semisal... Tergantung dari pemikiran lu mau negatif atau positif. Enggak, maksudnya negatifnya hal buruk apa yang akan terjadi bila kita diikuti kodam? Hal buruk. Tidak ada hal buruk. Mungkin lu hanya merasa tubuhnya agak berat, bagian-bagian tertentu tubuh yang berat. Tapi biasanya kalau kodam begitu kebanyakan ngebantu sih bro. Enggak juga Dia Stan. biasanya Maksudnya begini, manusia ada godam pendamping, ya. Contoh kecilnya ada manusia yang nggak suka sama, namanya siapa tadi, Alvin. Ada yang nggak suka sama Alvin dan dia mengirimi sesuatu pernik-pernik yang jenis dan sifatnya itu gaib, ya. Pendampingnya godamnya itu nggak terlalu tinggi, tetap dia kena. Jadi ibaratnya kalah tua gitu dengan orang yang ngirimin kalah ilmu ya, Ya. kalah ilmu. Oke. karena yang dampingi godamnya itu ilmunya masih Cetek. Muda lah gitu ya. masih standar gitu. Hmm. Sedangkan yang dikirimnya nama itu udah agak kalah, tetap dia kena juga Stan. Gejala kena dari awal itu hampir sama dengan kita medis, masuk angin, badan gak enak, pusing kepala, tapi pusing tidak hilang-hilang gitu kan. Menjurusnya ke arah situ. Jadi harus ditanggulangi dengan orang yang mengerti tentang spiritual. Alangkah bagusnya kalau seandainya ada gejala seperti itu, kita udah pergi dokter, udah segala macam, tapi tidak ada perubahan. Gak ada salahnya juga kita pakai dokter gaib. Dokter gaib yang dimaksud ini apa nih bos? Spiritual. Maksudnya kayak Untuk menangani, enggak dong. Yang dia punya ilmu, kata Yu bilang gitu kan. Spiritual itu ada punya sesuatu ilmu gitu kan, untuk menanggulangi perkaranya dia. Oh mungkin yang paling simpelnya kayak ke Pak Ustadz gitu ya, Ya. paling mudahnya gitu loh. Kan kalau boleh tahu lu agama apa bro? Muslim. Muslim kan, berarti kan kalau misalkan ada kayak gitu ya bisa ke Pak Ustadz begitu ya, Ya. bos ya. Gitu. Oh iya. Yang nggak kepanjangan, kalau jenisnya yang buruk untuk orang kirimin ke kita, mungkin awalnya itu ringan, cuman diabaikan gitu kan. Ntar ada sembuh, ntar nanti begitu lagi sembuh gitu kan. Pasti mereka berpikir kalau ini medis gitu kan. Udah ke dokter tapi nggak sembuh. Muntah juga nih ntar. Gitu. Jackpotnya bentar Jadi lagi. harus pergi ke orang yang mumpuni atau yang mempunyai ilmu gitu untuk menanggulangi. Karena kalau kelamaan dibiarkan, yang jenis seperti itu jatuhnya ke medis. Apa aja gitu, jatuhnya ke medis kalau udah terlalu lama. Itu untuk yang dikirim. Ya, Awalnya dari spiritual, dari gaib, iya. lama-lama karena merasakan itu terus dan dibiarin, bentuknya jadi medis beneran Ya, gitu. medis beneran. Kayak medis gua beneran. Itu kan ya. untuk yang dikirim. Nah, ada gak mereka ngikutin yang kayak tadi tiba-tiba diikutin nih karena cocok dengan orang yang mediumnya? Bisa seperti itu juga? Siapa? Tiba-tiba dari suka karena sifat saya yang berubah nih,
sebenarnya dia suka karena saya melakukan ini, kodam ini ngikutin saya. Terus tiba-tiba sifat saya berubah. Apakah dia bisa mencelakai saya juga? Siapanya? Si kodamnya? Kodamnya. Karena yang disebut kodam itu dia melindungi yo. Dia nggak akan mungkin untuk menyakiti yo. Walaupun sifat saya berubah. Iya. Dia sudah tahu konsekuensinya untuk melindungi yo. Mungkin kalau gua boleh potong dikit nih bro, mungkin lu agak sedikit bingung sama yang namanya ketempelan sama yang kodam gitu ya. Iya. Nah, kalau Beda. ketempelan gimana tuh bos? Kalau kalau ketempelan kita nggak ada godam nih ya. Ya. Kan ketempelan makhluk gaib. Sebutlah kunti gitu misalkan. Ya kunti atau sejenisnya lah ya. Tempelan nih. Itu otomatis kita badan kita nggak enak badan. Langsung secara otomatis. Karena mereka tidak tahu itu ketempelan, pasti perginya ke dokter. Ya kan? Dok masuk angin nih gitu kan. Iya. Dikasih obat dokter itu tidak akan masuk. Karena yang ketempelannya itu belum diberesin, belum dibenahi di badan tubuhnya dia. Singkirkan dulu yang ketempelannya, baru masuk medis. iya. Oh, tapi Baru di obat dokter itu ada masuk. Karena tidak ada antibodi yang untuk menghalangi. Oke. Tapi bos begini bos, kan kalau bagi Bro Alvin nih mungkin kan bingung ya sebagai orang awam, kita nggak tahu juga karena kita nggak bisa melihat kapan kita ketempelan atau enggak gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan dia mengalami gejala nih bos gitu kan, Ya, misalkan saya nggak enak badan nih, gimana ya? Apa saya ketempelan gitu kan? Nah, solusi untuk dia bisa lakukan di rumah itu Sebenarnya Alvin ini kalau dilihat dari secara nyata, lihat dia ini akan ada sosok gaib memang dari turunan orang tua perempuan yang dia mau mendampingi karena jiwa Iu sendiri yang masih ragu percaya atau tidak. Kalau seandainya jiwa Iu sendiri percaya adanya godam, ada sesuatu yang akan dampingi Iu tapi dari orang tua perempuan, dan itu bisa disebut leluhur. Ada, tapi masih jauh. Sabar bro, bentar lagi bisa. Kalau seandainya dia itu udah dekat sama Iu, itu kan semuanya tinggal tergantung hati Iu. Mungkin cara untuk godam itu memberitahu pada Iu dengan cara mereka tiba-tiba mimpi gitu, mimpi yang tidak pernah putus, itu lagi, tapi pernah saya. Iu tidak mengerti apa maksud dari mimpinya. Nah, apa tuh? Mungkin bisa ceritain nggak? Mimpi apa yang berkelanjutan tuh? Mimpi dari dulu ya. Saya kalau mimpi horor, mimpinya itu aja. Yang disebut horornya itu Ya mimpi setan aja, mimpi apa namanya, makhluk gaib ya. yang bikin saya bangun deg-degan, langsung keringetan. Mimpinya itu aja. Dan dia yang di dalam mimpinya itu kuntilanak. Bukan. Apa? Cewek sih tapi bukan kuntilanak ya. Bukan main. Cuman saya bikin takut saya ya, karena mukanya. Nah, Emang berkelanjutan. kalau dibilang tadi ditanya kuntilanak atau bukan, dan Iu bilang itu bukan kuntilanak, dari sosoknya seperti apa? Ya wanita pakai baju biasa, bukan. Kalau kuntilanak kan digambarkan dengan sosok pakaian putih. Selalu melulu putih dan Ya, merah. kalau ini enggak Iya, pakai, ya kayak Wah. manusia pada umum, cuma serem kayak zombie lah. zombie. Iya. Mukanya tuh. Ya mukanya. Mungkin itu kuntilanak terlalu banyak berkelompok jadi disebutnya zombie. Kalau cuma sendiri jomblo. Biasa guys, bercandaan. Benar kan? Kalau bapak Iya. ini. Dari dia punya kostum pakaiannya bisa di Deskripsiin. ya Pakai jaket. Pokoknya hoodie gitu. meriang kayaknya dia tuh. Kayaknya meriang. Jaketnya nggak pernah dilepas kan? Enggak pernah. Atau mungkin dia itu sebelum gangguin dia ikut Cita yang fashion show kali. Bukan. Tukang jaket kulit. Oh, bukan gitu dia. Dagang di situ dia. Dia mungkin dagang jaket kulit di pinggir jalan.
tabrak truk, jiwa penasaran, masuk mimpinya si Kuntilanak baju jaket. Waduh, iya, mantep tuh. Mantap. Nah, terus gimana lagi deskripsinya tuh? Karena dari dia punya gaya stand Gimana tuh? disebut berat, tapi dia belum tentu kata berat. Tapi udah lumayan sih ini kayaknya Udah itu lumayan. ya. Udah lumayan ya. Pegal. Oh enggak, saya kira yang besar yang ini lumayan nih berat. Stand dia itu pegel demi Allah, stand kalau dia udah bilang demi Allah, kita nggak bisa Iya. Itu namanya yang tadi Ayu ucapin, kena sama dia stand. Iya. Ada sesuatu yang mau deketin dia stand, cuman ibaratnya dia belum mengesahkan dan dia belum dapat ijazah dari dirinya stand. Kalau dia udah bisa mengesahkan dan gua kasih lu ijazah ibaratnya, dampingilah dia. Semakin berat, benar? Berat nggak ini? Nah itu stand. Dari tadi juga Ayu sudah tahu stand. Cuman pas setelah dia tanya kan kita bongkar nih. Coba tanya sama orangnya. Manipulasi atau enggak? Apanya? Yang Beratnya. Enggak, bukan berat sih, pegelnya. Pegel. Oh iya. Itu kan sesuai dengan GPP. Ada masalah urusan ente. Iya, nggak akan bisa baik lo. Pijet hilang, nanti 2 hari 3 hari balik lagi. Benar nggak? Iya. Nah ini kenapa? Gimana Bos? 80%. Kena penalti yuk 80%. Astaga. Bayar? Ntar ini makanan yang bayar. Lo bayar 80%, gue 20%. Ulang lagi. Itu kenapa? Ya ini kenapa, Bos? Itu ada sesuatu yang tadi diucapin sama Ai, ada sangkutannya, ada hubungannya, betul. Sehingga dia memberikan keberadaannya pada dirinya si Alvin. Sudah siap menerima? Nah, sekarang ini yang Iu rasa pegelnya itu seperti ya bertambah atau bagaimana? Kayak begini loh. Oh, kayak ditekan gitu ya. Mungkin penonton juga bingung ya. Rasanya tuh kayak ditekan ya, Bro Alvin ya. Oh, Ya kayak dipijit enak aja, cuman kenceng gitu. Iya. Ya udah. Masih kuat kan untuk nahan sosok tangan bergelantungan? Maksudnya apa ya ini gelantungan apa? Bahu. Soalnya kan bos ini nggak pernah bergandengan tangan gitu. Mau. Angkat yuk. Oke. Terus gimana? Jadi sarannya buat dia apa nih bos? Dengan kondisi kayak gini? Iya. Dicoba untuk diringanin ya sama ayah. Tapi cuman ya wes ya bagus. Atas sedikit. Posisinya agak menjauh dikit dari tubuh. Ya. Ayo. Apa yang dirasa kira-kira? Ada perubahan nggak? Ya lumayan sih, tapi masih aja. Awalnya tuh nggak biar. Awalnya Stand. Pegang stand. You pegang stand. Tangan stand. Tangan. Tangan punggung itu dia. Oke. Siap. Agak cengkram sedikit stand. Cengkram. Tarik secara paksa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Push. Kayak. Buang saya. Oh iya. Cang.
biar gini aja. Mage punya kerjaan senior dulu, senior bisa tanganin Ami Topo. Boleh nanya nih bos? Boleh? Mendingan itu, mendingan nggak rasanya? Ya lu mendingan sih. Udah kosong. Mau lagi? Sini gue jejak sama gua. Jangan. Kalau nanti mau lagi, gua kasih tarif 1 jam 250.000 ya. Oh, sekarang Jadinya kita. sediain minyaknya dong. Iya. Apa yang dirasa Stan? Pin, Oh ya. Pin. apa yang dirasa? Tadi itu kayak ya pegel aja sebelah sini belikat. Iya, belikan. Pegel aja nggak tahu kenapa. Gue juga sama sih nggak tahu. Nah itu orang yang tadi apa bukan? Bukan. Yang berunsuran dengan dia punya leluhur dari orang tua perempuan. Kalau penonton Mage Junior, enggak napa-napa. Tenang Stan, lu gratis bisa bayar, ntar gue yang bayar, kesian dia muntah. Gendernya laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Dan tingginya nggak tinggi, pendek. Gak usah, gak apa-apa, kalem. Gue penasaran siapa ya? Kenapa delay begitu ya? Hah? Emang begitu? Kenapa delay begitu ya, bos? Karena tadi kan kita bongkar. Enggak, maksudnya kenapa efeknya ada jeda gitu? Mualnya gitu. Berarti gaib itu dengan kita orang tuh tidak selaras. Oh gitu? Jadi dia masih bisa dikategorikan agak begitu ledok gitu. Ledok, apa ya ledok? Masih pusing nggak? Enggak. Udah enggak? Tadi iya. Terus Stanley yang dirasain? Itu Ya enakan sih. Habis pegang gini. Udah, mendingan. Jujur gue baru pertama kali sih. ya. Gue baru pertama kali kayak gitu. Dan gue baru tahu maksudnya biasa kayak gitu juga kalau gue misalkan ngelihat satu sosok gitu kan. Iya. Terus gue perhatiin terus nih. Makin lama terjadi komunikasi, kalau misalkan emang ketemu nggak cocok, biasa langsung mual gitu. Cuman Dan gue, ini pengalaman pertama buat Stanley. iya pengalaman pertama, Iya. buat narik kayak begitu, Jangan ternyata sering-sering ada aja. efek juga kayak gitu. Jangan sering-sering aja seperti itu. Begitu ya. Karena belum ada basicnya. Nah, terus Kalau seumpama lu sering-sering begitu, mau nggak mau seperti tadi yang dilakukan, bos nggak ada. Ya. Aku sendiri dengan you aja. kita bantuan lah telepon gitu, bos. Bantuan gitu. Bisa nggak kira-kira gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak. Bos nggak pernah nerima telepon. Aduh, ya. Ayo bos, tadi kan leluhurnya cewek ya bos. Leluhur jauh apa? Mungkin tiga Lumayan. dari keturunan nih you punya orang tua. Mama. Dari orang buyut lah ya kalau buat gue. Iya pasti Ya, kan sebutannya buyut lah. sebutnya juga udah ada leluhur. Kayaknya mau se-Jawa pun sebutnya buyut nggak sih? Iya sih. Iya. Buyut ya. Orang tuanya yang itu dari mana? Jawa Tengah. Oh iya benar Stan. Orangnya pendek Stan. Ya. Rambutnya juga nggak panjang. Dia punya kulit agak bersih. Iya orang tua putih. Cuman ya gitu dah. Iya. Ya gitu deh. Kan nggak mau kebayang kan? Janganlah. Enggak kan? Nggak kebayang nggak? Nggak. Nggak kebayang kan? Jadi bisa dikategorikan kalau you itu percaya ada gaib nggak? Dengan apa yang sudah you rasa dan pegang. Jujur ya. Jujur. Ya, memang jujur. Iya, kalau jujur masih sama. Masih sama ya nggak apa-apa. Nanti kan Tadi mau jangan dipegang ya Stan. biar berasa dulu ya. Iya. Nanti 3 hari kita undang lagi. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Memang kayak begitu kan suatu hal yang kita belum lihat, kita belum rasain murni. Ya memang banyak orang nggak percaya. Tapi dia udah kerasa pegel dan seperti ditekan, masih aja tetap nggak percaya ya. Iya. Nah, Jadi Itu dia. pertanyaannya itu seharusnya begini, siapa ya yang neken itu? Sedangkan dilihat dari mata begini nggak ada yang neken. Ulangin ya. Itu ulangin. Maaf penonton, standing lu gaya setengah. Udah kayak
Junior tengah. Udah kayak dukun aja gitu. Wow, gitu. Iya. Bisa aja. Kayak bisa aja. Nggak bisa, saya nggak bisa. Terus apalagi pertanyaan? Apalagi? Apa ya? Oh bro, Masih bingung banget sih. tentang apa? Mungkin karena diundang secara mendadak dan kebetulan Alvin ini ada waktu, jadi belum mempersiapkan pertanyaan untuk kita tanya. Berkecamuk di dalam pertanyaan itu pasti nih. Setelah dia keluar daripada konten kita sampai rumah, tadi mau nanya ini, nanya itu, kenapa nggak diuraikan gitu. Biasanya sih ke arah situ. Iya. Ya, kepenasarannya itu terlambat gitu. Jadi di rumah dia akan berat, nanti ada kesempatan lain kali diundang lagi dan ditanya. Ya begitu kan? Iya. Tenang penonton, ada bos punya anak buah. Cuman malu-malu aja, maaf aja kalau ada setengah. Nah itu mungkin kalau saya boleh bantu nih bos, dia Ya. mungkin ada pertanyaan nih. Kalau untuk sekarang, dia ini kan sebenarnya sudah ditunggu nih sama yang mau jadi kota media, Iya. gitu kan? Posisinya dia itu nggak begitu jauh ya. Tadi diituin, tapi tetap nanti suatu saat dia akan dampingi Yu. Mungkin dia akan dampingi Yu di saat Yu punya anak laki-laki pertama, dan itu anak pertama laki-laki. Kembar gak? Kembar. Pengen punya anak kembar soalnya. Jadi Jadi sekali brojol langsung aja. emang lo pikir bini lo babi Ada apa? keturunan, ada keturunan. Ada keturunan? Ya Mbak? kalau dari calon istri ada keturunan. Oh iya. Tanyakan ada nggak? Waduh. Jangan turun dulu. Enak itu mau kita ngelondong. Sekali-kali dong tanjakan. Itu dia posisinya tuh di situ, pojok situ tuh. Embok yang putih tuh. Di kanan. Iya. Mau ngeliat nggak? Ya udah. Itu dia. Serem nggak? Enggak. Seperti orang biasa aja. Karena kan dari leluhur. Oh, kalau mungkin dia akan menunjukkan eksisnya di saat Yu punya anak pertama dan itu laki-laki. Oh, yang agak tua itu ya? Muka perawakannya agak tua ya? Siapa tuh? Perempuan itu? Ya, emang tua. Kalau beliau mau ngapain? Bukan, maksudnya kan mengkonfirmasi bos. Ini arahnya jadi kemana di pembicaraan itu? Lagian aneh-aneh aja. Aduh. Pertanyaannya. Kalau seumpama yang model begitu, yang tua juga dia bisa memanipulasi dengan wajah yang Muda tua, gitu ya? Bisa muda. Oh. Nah, terus bos, mungkin ada saran nggak kalau misalkan dia kan tadi bicarain kodam kan kurang lebih udah ngerti nih, ada suatu saat nanti, mungkin Ya. nanti coba dirasa aja ya kalau memang misalkan nanti. Kalau misalkan dia masih berjodoh, di saat anaknya begini aja dah. Oh, Ayo lihat dia nih, anak pertama laki-laki nih. ya. Ya. Seumpama jadi kenyataan bener. Itu godamnya juga pasti akan. Ngikutin anak. Yo, bukan anak. Langsung kan baru masuk pas nanti itu. Baru dampingin Yo. Nah, Mungkin di taraf sebegitu pemikirannya udah dewasa. Secara batin, secara pengetahuan pun sudah dewasa kan. Kan kita nggak tahu juga dia berapa tahun. Saya ada pertanyaan bos. Kenapa dia ngikutinnya setelah saya udah punya anak laki-laki? Karena dari batin Yu sendiri yang tadi diucapin tidak begitu yakin dengan hal-hal seperti begitu. Klinik-klinik itu Yu kurang percaya. Mungkin nanti di saat Yu sudah punya anak pertama, perkembangan dari batin Yu agak meningkat. Nah, di saat seperti itulah sosok dia itu tepat masuknya untuk dampingin Yu. Dalam segala macam bidang dia pasti akan dampingin Yu. Kalau seandainya ada sesuatu di dalam Yu punya usaha, mereka pun sosok itu pun akan memberitahu Yu agar Yu tidak
pilot agar Tiu tidak terbalik gitu. Sebenarnya ada keuntungan tersendiri kalau Yu itu didampingi sesuatu Godam pendamping. Ada syarat nggak sih bos kalau misalkan Godam pendamping nih dia udah ikutin gitu kan? Ada syarat tertentu nggak sih kalau misalkan dalam menjalani keseharian dia tuh? Syarat tertentunya begini ya. Dia berbeda-beda tiap orang gitu atau gimana? Misalkan nih dia diikutin. Pertanyaan yang satu aja belum dijawab udah lagi. Siap jam dulu. Bos sampai terkejut kan. Nah, kenapa dia itu ingin mendampingi si Alvin ini? Satu mungkin dari ibadahnya. Ya. Karena sekarang ini usianya belum menanjak 30 kan? Belum. Ya berarti kan masih bisa disebut kurang begitu dewasa. Ya. Pemikirannya pun seperti masih kayak anak muda gitu kan. Jangan begitu amat kayaknya kurang sopan amat ya. Terus di saat nanti usia 30 kedewasaannya timbul ya, dan ibadahnya pun tahajudnya mungkin akan dia laksanakan ya. Jadi si Godam itu akan mengikuti perilaku daripada si orang itu yang diikuti Godam. Seandainya Godam dianya itu dalam hal keagamaannya kencang dan tahajudnya kencang, wiridnya itu si Godamnya pun ikut makin gitu. Nah, satu lagi. Ada satu lagi, kalau nggak satu lagi yang bagus ya. Ya, saya ada pertanyaan lagi nih. Jangan bilang satu lagi, kalau satu lagi itu udah titik tangcong. Nanti ada lagi nanti ya. Ada lagi. Satu pertanyaan lagi nih. Semisal beliau ini udah ngikutin saya. Ya. Kan kalau dengar-dengar kata orang ada tuh di salah satu daerah di Pulau Jawa atau di Indonesia lah. Iya. Perang Kodam. Boleh tahu nggak daerahnya itu? Jangan disebutin itunya. Tengah, timur, Barat. Jawa. Barat. Jawab dah. Terus kenapa? Enggak, maksudnya kan sering ngedenger, wah perang Kodam nih. Lu mau apa? Lu mau perang Godam? Maksudnya, emang kalau ini yang disebut perang dari Godam itu apa? nah itu dia, makanya saya pengen nanya ini. Tapi kan Yu kok bisa bilang itu perang Godam? Kan kata orang-orang, bos. Kata orang-orang. Iya. Jadi bener, ibaratnya kata orang-orang. dalam pemikiran Yu itu yang namanya perang Godam itu Godam berantem gitu? Iya. Atau sesuatu ilmu saling buruk-buruk tuh, tembak-tembakan sebutnya. Iya, kurang paham sih perangnya gimana, tapi kalau dari ceritanya kan dukun Perang ilmu ya. Perang ilmu bukan perang Godam. Oh, bukan Kodamnya berarti yang Perang ilmu. yang apa? Yang jiwanya yang keluar terus dia berantem. Pernah dengar gak sih? Meraga Sukma. Meraga Sukma ya. Ah. Berarti bukan Kodamnya itu ya. Dengan bantuan juga. Dengan Godamnya mengiringi untuk perang. Ya. Tapi ini yang disebutnya perangnya perang apa nih? Ya, semisal dukun A. Perang ilmu. Ya, sumpama yang satunya punya ilmu, yang ini punya ilmu. Gua punya ilmu sama ilmu gua kekuatan siapa gitu kan? Pasti kan ada efek sampingnya gitu kan? Salah satunya harus ada yang tepar. Ya, kalau yang disebut perang ilmu. Hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya salah satu harus ada yang gugur. Nah, apakah Kodam yang mengikuti kita, maksudnya yang udah manusia yang udah diikutin Kodam? Semisal saya diisengin nih sama dukun. Iya. Pokoknya ada orang nggak seneng. Iya, tadi kan udah diucapin, tergantung daripada si dukunnya itu. Nyerang Yunya dengan Yu punya Godam itu tinggian mana? Kalau seumpama, ya itu sebutnya juga ngadu ilmu kan, tapi dengan Godam. Tapi efek sampingnya kena Yu. Efek sampingnya Yu kena. Nah, apa dia berantem gini gitu. Yu nggak berantem, tapi selesai dari Godam itu berantem, badan Yu pada sakit gitu. Sesuai dengan dia punya jurus tangkis segala macam gitu kan, tanpa sebab Yu sakit.
Oh, mungkin lu penasarannya begini kali, setelah perang Kodam itu, kalau misalkan lu lakukan, apa yang terburuknya terjadi itu, Bos? Meninggal. Mungkin gitu. Sama siapa? Sama si Saya. dia, Oh, misalkan iya. dia melakukan nih. Iya. Kan dia penasaran, misalkan Ya, dia itu. melakukan, terus terburuknya efeknya tuh apa? Gugur. Meninggal. Gugur. Yang lebih mendingan dari gugur, ada nggak? Ya ada. Atau banyak kan pasti gugur gitu? Kebanyakan kalau sama-sama perang ilmu itu udah tarafnya bukan standar di atas, itu cuman satu itu doang kok. Oh, cuma itu doang gugur? Ya. Kalau seandainya serendah-rendahnya ya muntah darah lah. Muntah darah gitu. Muntah darah. Mungkin linglung gitu juga? Muntah Kayak darah. gila gitu? Muntah darah. Oke. Tidak ada obat. Ya lama-lama mau gugur juga. Oh. Karena itu kan udah bisa dikategorikan kalau dia itu kalah. Kalah ilmu. Kalah tua gitu. Ya memang ada efek sampingnya. Gitu doang. Gitu bro, kalau mau perang. Perang. Kapan rencana mau perang? Tapi sepertinya Jangan lebih baik mau dong. perang lah. Kirain nanya-nanya begini udah siap-siap mau perang gitu. Kodam bisa dinaikin levelnya gitu. Udah kayak main Tergantung game dari kan? dia punya ibadah. Aduh. Oh, Kalau ya ibadahnya sesuai tadi yang Aye sebutin, bisa berarti. bisa membantu. Gua nanti semakin cakep, semakin bagus dan semakin baik, dan mungkin taraf ilmunya juga akan bertambah gitu. Pedas bos. Apanya? Makan cabe. Pedas ya? Enak. Ada. Kayak gitu bro. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira menjawab nggak rasa penasaran lu? Kalau menjawab sih, saya masih kayak tadi menjawab, cuman ya masih kayak tadi, Pak. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ya kayak tadi. Masalahnya yang disebut paham itu, iunya paham atau tidak? Kalau Ayu sih semuanya paham. Yang secara penjelasan paham. Cuman karena saya nggak ada rasa nggak percaya di diri saya. Inilah penonton yang disebut ini manusia nuahe. Padahal tadi dia udah ngerasain loh. Kalau turun dan belekatnya itu berat. Tapi tetap aja nggak percaya, bukan main. Apa batuk kepalanya kita bongkar dulu kali ya, Sen? Terus kita bukuin gitu, Sen. Nunggu berapa tahun agar dia mengerti gitu, Sen, baru kita pasang lagi. Memang gitu kali bos, mungkin kan namanya orang awam, jadi dia harus ada proses dulu buat sampai sana kan. Tapi kalau menurut bos sih begini ya, ngawam-awam bener kali mah. Maaf, bos, maaf. Astagfirullahaladzim. Ya itu. Masa udah ngerasain seperti itu dia tetap masih nggak paham? Sekarang begini dah, kalau you nggak paham, Ayo tanya boleh dong. Boleh. Tadi yang menyebabkan you jadi berat dan pegel itu apa? Kolesterol tinggi. Posisi duduk ya. Wajar bos, ya apa-apa bro. Ini proses, namanya proses. Stan, kita udah ini loh, dengan gamblang yang ngomong kurang asem, Stan. Oh, namanya orang awam kan bos, jadi proses itu tetap ada dan inilah indahnya kita dalam dunia. Memang seperti ini, sampai kebanyakan orang itu kan harus merasakan dulu baru dia itu benar-benar bisa percaya. Jadi dia lebih pada ke arah begini, ada manusia hidup tidak percaya dengan dunia tetangga. Percaya ada, cuman apa ya, denial aja saya. Iya makanya gini bos, saya udah bilang kalau mau misalkan dia masih, lu sekarang tujuannya kayak apa mas ya? Pengen tolong dong buat saya lebih percaya lagi. Oh jangan. Tujuan Udah saya yang itu sekian dan terima kasih ya yang menasuk. Berarti tahu nih. Kata. Gitu. Ya jadi ya kurang lebih begitu ya penjelasan kita yang kita bisa berikan sampai seperti itu. Selebihnya mungkin Bro Alvin nanti bisa ya jalani sehari-hari aja gimana lebih bisa merasakan, atau mungkin nanti ada gangguan-gangguan tertentu ya mungkin dari sana bisa lebih percaya gitu. Kita di sini tidak ada yang memaksakan untuk percaya karena ini hanyalah murni opini dari kita gitu ya, dan ini adalah bentuk sharing-sharing ya kalau di sini ya. Gitu. Apanya? Esensinya mereka. Iya.
Alhamdulillah, amin apa. Ya, jadi mungkin udah cukup kali ya bro ya untuk pertanyaannya. Cukup ya. Ya udah kalau gitu. Bagi penonton nanti yang pengen juga cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai kayak gini sama kita, benar kalian bisa hubungin langsung ke nomor yang ada di bawah, ataupun kalian bisa komentar juga di konten-konten YouTube kita gitu. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah di sini, serta nyalakan lonceng lonceng itulah pokoknya ya. Pokoknya yang jenisnya lonceng. Iya, lonceng cuma satu dua. Pencet ya. Pencet ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Bye.